Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tema podcastnya beda dari yang sebelumnya. Sebelumnya beberapa kali temanya kan tentang broken home karena memang itu yang banyak masuk ceritanya ke saya. Nah, untuk cerita kali ini temanya tentang cinta. Nah, lumayan seru ya. Lumayan seru dong untuk anak-anak ABG sekarang. Nah, tapi ceritanya gimana ya? Langsung saja dengerin ceritanya yang akan dibacakan oleh partner saya. Berikut ceritanya. Aku pernah dijanjikan seorang ikhwan akan dilamar setelah aku selesaikan pendidikan aku. Sebenarnya aku merasa aneh. Gak tahu juga sih kenapa dia bisa suka sama aku. Kita tuh gak pernah teleponan sama sekali loh. Apalagi video callan. Chatan aja jarang. Kalau nggak ada kepentingan ya enggak. Karena aku tahu arti 1732. Aku sama dia beda daerah. Kok bisa-bisanya sih dia bisa suka sama aku? Seperti yang aku bilang tadi, teleponan enggak, visian enggak. Yang aku bingung sama diriku sendiri juga tuh, kenapa aku bisa-bisanya percaya perkataan manisnya dia? Aku pernah tanya sih sama dia, apa siap nungguin aku selesaikan pendidikanku dulu? Terus dia jawab, insya Allah saya siap. Gak taunya aku cuma dipermainkan sama dia, coba. Malah dia milih orang lain. Aku pikir keras loh untuk alasan dia milih akhwat lain. Seriusan, susah mencerna gitu loh aku alasan dia itu. Tapi ya sudahlah, aku bisa apa? Dari situlah aku gak percaya lagi sama omongan ikhwan-ikhwan. Alhamdulillahnya aku disadarkan dengan satu kalimat dari ustazah aku. Ustazahku bilang gini, kekecewaan itu berasal dari harapan kita yang terlalu besar berharap kepada manusia. Jika kita tidak mau merasakan kekecewaan, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku ingat-ingat lagi, walaupun sebenarnya males sih aku ingatnya, dia tuh pernah bilang ke aku gini, aku benar-benar serius loh sama kamu. Tapi aku terhalang restu orang tua. Bukan orang tua aku gak ngizinin aku nikah sama kamu, tapi orang tua aku gak mau jauh dari aku. Gitu tuh dia bilang. Tapi sabar. Dia bilang alasan ini ke aku setelah dia kenal sama akhwat lain. Aku sih cuma ketawa aja dalam hati dengarnya. Ha. Aku nyadar sih, kesalahan terbesar aku itu, aku cepat percaya dengan perkataan dia. Ya namanya juga aku kan perempuan kan pakai perasaan. Dia bilang mau ngelamar aku lah, aku percaya. Dia bilang mau seriusin aku lah, aku percaya. Udah gitu aku udah cerita lagi sama orang tua aku, kalau ada ikhwan yang mau ngelamar aku, mau seriusin aku, mau nikahin aku.
Kebayang gak sih perasaan orang tua aku gimana? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, aku gak pernah sama sekali pacaran. Nauzubillah min dzalik. Aku pernah dibilang aneh sama semua orang di sekitar aku. Karena aku gak mau berjabat tangan sama laki-laki yang bukan mahram aku. Dan ada yang bilang gini loh sama aku, gimana mau dapat suami kalau gak pacaran? Aku cuma bisa diam dan istighfar. Dalam hatiku berkata, sekecil itukah pemikiran mereka? Oke, itu ceritanya. Terima kasih pada partner saya yang udah membacakan ceritanya dengan sangat menghayati sekali. Mungkin partner saya ada pengalaman yang sama kayaknya. Jadi cerita sejenis, cerita yang sama, itu saya pernah dapet. Saya lupa berapa kali ya, jauh sebelum bikin grup curhat hati cerita kehidupan itu ada beberapa cerita yang mirip. Cuma kebetulan aja yang ini yang pertama kali cerita ke saya dan saat grupnya udah ada gitu. Mungkin kalau dari dulu mungkin udah banyak cerita yang serupa, tapi nggak apa-apa, kita bahas juga. Mau ceritanya berapapun dan mirip, ini sesuatu hal yang menurut saya menarik untuk dibahas karena fenomena orang cowok, oknum lah, kita anggap oknum, walaupun oknumnya banyak sih karena korbannya juga banyak. Fenomena orang yang kelihatan soleh itu bisa dilihat dari mungkin postingannya, foto profilnya, atau dia admin grup yang islami gitu ya, tentang dakwah, kajian dan lain-lain. Dia modus mesum, genit ke member grup yang akhwat, yang perempuan, yang cewek, yang ukti gitu. Itu udah sering saya dapet cerita kayak gitu. Bahkan si korban ini itu nge-SS, pernah dia ngirim SS screenshotnya si admin grup ini. Kalau nggak salah dia itu bilang dia itu santri apa ya, dia isi grupnya tentang kajian dakwah gitu, tapi dianya dilecehkan secara online dan emang bahasanya vulgar banget. Lumayan bikin emosi sih waktu itu. Dan ternyata korbannya nggak dia doang, beberapa temennya juga jadi korban dan member grup yang lain. Dan kebetulan waktu itu grupnya dibuka, kemudian dibongkar tuh kebrobrokan dia di grup itu, SS-nya diiniin. Nah kebetulan juga waktu cerita kayak gitu dianya ke saya bilang udah SS aja, terus kirim di grup, tanyain ada lagi nggak yang jadi korban kayak saya gini oleh admin grupnya. Akhirnya rame di grup ya, si admin grup ya karena dia admin satu-satunya, akhirnya ngunci grup, hanya admin yang bisa ngirim ini itu postingan. Akhirnya saya lupa, kayaknya mungkin semua korban, semua member grup itu akhirnya keluar grup. Nah ini mirip, cuma bedanya ini si Ikhwan ini modus. Kalau menurut saya sih ini termasuk modus sih ya, tapi entah kenapa sampai segininya. Karena yang namanya cewek, wanita itu kan memang sensitif secara perasaan. Nah perasaannya itu juga dipengaruhi faktor sensitifnya pendengarannya, telinga. Makanya cewek itu gampang luluh tuh dengan kata-kata manis, karena memang kelemahannya
di telinga gitu. Beda sama cowok itu kan pandangan ya, makanya kan cowok itu selalu diminta untuk jaga pandangan, nundukin pandangan kayak gitu. Nah cewek beda, cewek itu sangat sensitif dan rentan kalau udah dapat ucapan-ucapan yang romantis kayak gitu. Nah mungkin aja Ahwat ini, yang teman kita ini yang bercerita ini, narasumber ini mungkin jadi kebawa, tapi di sini dia ngakui sih kenapa dia bisa percaya gitu aja sama kata-kata manisnya. Dan sampai ke keluarga. Jadi si Ahwadnya udah ngenalin nih ada cowok yang mau serius sama dia, pengen nikahin kayak gitu. Udah dikenalin ke keluarga. Ujung-ujungnya nggak jadinya kenapa? Si Ikhwan, si cowok ini alasannya dia, penjelasannya orang tuanya nggak mau jauh dari dia gitu. Nah ini kan bisa jadi pertanyaan lanjutan buat kita kalau kita mikir lebih jauh. Seharusnya si Ikhwan ini sebelum memutuskan untuk serius, ya nanya dulu dong ke orang tua. Misalkan, Pak, Mah, saya tertarik nih sama cewek ini, Ahwat ini, tapi dia rumahnya di sini, tinggalnya di sini, jauh, misalkan. Gimana Pak, Mah, gitu. Ya kalau emang orang tuanya nggak setuju, nggak mau jauh, ya udah jangan dilanjut komunikasinya. Tapi ini malah udah berlarut-larut, baru cancel, nggak jadi. Kan kasihan pihak ceweknya, apalagi pihak orang tua ceweknya juga udah mungkin baper gitu kan ya. Dan itu kondisinya dia ngasih penjelasan itu dengan kondisi dia udah punya pilihan ahwat atau cewek lain atau wanita lain. Tapi kalau misalkan kondisinya dia ngomong kayak gitu tapi nggak ada cewek atau pihak ketiga lah kita anggap kasarnya gitu, ya mungkin masih masuk akal. Tapi kalau ini kan kita jadinya curiga, apa bisa dibilang suuzon ya? Jangan-jangan dia nge-cancel teman kita ini karena ada pilihan yang lebih cakep gitu. Nggak munafik kalau misalkan cowok memang ngambil pilihan yang lebih cakep, tapi ada etikanya juga, harus etis juga. Namanya manusia kan punya perasaan semua, apalagi cewek yang memang sangat sensitif perasaannya gitu kan. Dan ya emang baiknya buat cewek-cewek, ahwat, wanita, ukti, kalau memang teman-teman ini tergabung di grup dakwah, kajian, sholawatan, santri-santriwati, hati-hati, karena nggak semua orang yang join grup tuh memang sesuai dengan tujuan grupnya. Ada aja pasti oknum-oknum yang masuk ke grup itu buat modus, ke lawan jenis gitu. Apalagi yang temen-temen nih, sahabat-sahabat yang pakai foto profilnya glowing, sengaja selfie yang cantik gitu, yang jadi memancing magnet-magnet cowok-cowok, ikhwan-ikhwan modus. Ya mending diganti aja foto profilnya, anime ke kartun atau kucing, pemandangan, bunga. Terus nggak usah dikasih di infonya nama lengkapnya, nggak usah. Saran saya tuh mending nggak usah. Jadi menghindari untuk memancing yang genit-genit tuh, yang mesum-mesum kayak gitu. Itu saran saya. Karena saya juga tegas ke adik cewek saya punya adik perempuan ya kayak gitu. Nah, terus dari cerita ini dibahas juga kan tentang pacaran. Nah kan dia pernah ditanya gimana mau dapet suami kalau nggak pacaran gitu, ya kan? Nggak semua orang kok mau nikah,
lanjut ke proses pernikahan sebelumnya pacaran. Nggak semua. Memang teman-teman saya banyak yang pacaran akhirnya sampai ke jenjang pernikahan gitu kan. Tapi buktinya banyak juga sahabat saya yang menikah lewat jalur ta'arufan. Salah satunya adik perempuan saya sendiri. Adik perempuan saya itu dita'arufin dengan salah satu cowok, temennya orang tua saya, terus cocok, terus lanjut ke perkenalan lagi antar keluarga atau personal secara dua orang yang mau dijodohkan ini cocok, lanjut lagi cocok, terus akhirnya Mei kemarin lamaran, Agustus besok nikahan, dan dua-duanya nggak pacaran. Alhamdulillah. Ya, secepat itu. Ya jodoh pasti cerminan diri sendiri. Ya udah, adik saya nggak pacaran, dapetnya calon suaminya juga nggak pacaran. Jadi nggak mutlak pendapat harus pacaran terus baru nikah, dah gitu, nggak. Walaupun saya nggak terlalu nggak menentang juga yang pacaran, ya namanya juga orang kan pemahamannya beda tentang agama, termasuk saya juga. Secara agama saya juga kurang, saya bukan orang yang soleh, tapi ya saya berusaha untuk lebih baik. Dan saya akui ketika saya ke lawan jenis pun juga saya harus butuh energi yang besar untuk bisa menahan diri, dan juga sedang ingin serius dengan seseorang untuk jenjang ke pernikahan gitu. Ya itu aja yang bisa saya kasih tanggapan. Udah kepanjangan, udah 11 menit. Ya intinya gitu teman-teman, hati-hati, yang terutama ini yang ukti-ukti, akhwat, cewek, wanita-wanita yang di grup-grup, hati-hati karena nggak semua member grup itu masuk grup sesuai dengan tujuan grupnya. Ada yang genit, ada yang mesum, dan gitu anggap semuanya oknum, walaupun oknumnya banyak. Yang namanya laki-laki ya punya nafsu, pandangannya liar, matanya tuh susah dikendalikan kalau emang imannya nggak kuat. Hati-hati aja. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.